Halo Bu Ani, Pak Firman. Selamat bergabung. Ini baru ada Pak Denny, Pak Sialagan, Bu Lili sama Eva. Katanya Bu Ani udah ada. Udah. Tahu makanya. Aku cuma bilang kata Pak Denny tadi ada Bu Ani. Hai Bu Ani. Halo. Oh, iya. Dia bingung, waduh. Mana aku nggak ngeliat, Bu Ani udah lama nggak ketemu. Ada. Mana? Itu, Ibu geser-geser. Bu Ani. Geser, aku udah lihat. Aku udah lihat, udah. Ah, iya. Kalau pakai nah, dia yang masih bingung. Bu Ani masih bingung dia tuh. Iya, audionya mungkin bermasalah kali nggak? Belum. Ya, lagi connect audio. Ya. Biasa. Suaranya kadang nggak jelas gitu ya. Iya. Pak Firman juga ada yang belum. Iya Pak Firman mana bukannya? Iya Pak Firman. Firman itu cuman gambar kapal doang, orangnya nggak ada. Videonya Pak Pendi coba tes lagi Pak suaranya Pak. Nggak kedengaran loh Pak. Loh Pak Pendi nggak kedengaran. Bu Ani lagi kutak-kutik. Pak Firman apa kabar? Nah, Pak Nagalis belum kedengeran loh. Iya. Ya. Shalom semua. Shalom. Shalom. Pak Firman. Ya. Wah, si Pak Pendi kenapa tuh? Kok nggak bisa suara ya? Iya, suara. Ya kenapa ya? Karena di sini saya nggak mute-in kok, semuanya unmute semua. Semuanya bersuara ya? Iya. Oh, Pak Pendi nggak kedengaran ya? Kenapa ya? Pak Pendi pakai handphone atau pakai apa nih? Nggak pakai handsfree kali Pak, harusnya pakai kan? Iya. Ya pakai handsfree juga bisa kok, aku bisa. Ya. Settingan itu kayaknya settingannya voice. Settingan voice kali Pak Pendi. Lah, Eva kok nggak audio videonya Eva. Lihat dia. Ntar ya. Ntar tunggu semuanya masuk. Oh gitu ya. Bu Ani belum kedengaran juga nih. Bu Ani kelihatan merah doang kayak karpet. Iya. Pak Firman tuh gambarnya bebayang mukanya. Pak Firman, iya. Karena pakai background ya? Iya. Ya, sebentar. Saya juga pakai background. Mana Pak? Nah, itu keren. Nah, Bu Ani. Tutup lagi. Bu Ani. Bu Ani. Ini kita gini dong bisa sejaman loh Pak. Belum mulai. Iya benar. Tiba-tiba nanti udah waktunya selesai. Habis lagi. Iya. Aduh. Benar. Udah ada berapa peserta Pak? Ya ada Bu Vero nih join. Halo. Mana Bu Vero? Selamat join. Wow. Dibantuin Angel. Hai Angel. Hai. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam Bu Vero, apa kabar? Puji Vero, Tuhan, buka. baik. Bu Ani masih kutak-kutik Bu Ani. Udah. Ya. Bu Ani suaranya tes dulu Pak. Bu Ani suaranya tes Bu, nggak kedengaran. Cek 1 2 cek 1 2. Itu dia. Halo Bu Ani. Bu Iya. Ani apa kabar? Udah setahun nggak ketemu. Baik Ibu. Baik ya. Sehat Bapak Bu? Bu Ani, Puji Pak Tuhan. Firman. Iya, Bu Vero. Angel mana? Bu Vero, Bu Lili juga. Bu Lili, Pak Pendi. Kangen deh. Pak Pendi masih unmute tuh. Ya, Pak Fendi suaranya nggak kedengeran. Bu Ani dong, tes 1 2 gitu loh. Dia kayaknya nggak pakai handsfree deh Pak. Nggak tahu tuh kenapa. Wah, jadi suaranya nggak fokus tuh. Iya, nggak kedengeran.
Hah? Oke deh, di jam 18.10 nih. Ya, kita mulai aja kali ya. Seberapa aja yang Ya ada. Pak, waktu soalnya. Ya, cuma Pak Penny nggak bisa bersuara aja. Pak Penny dengerin doang nih. Padahal narasumber. Salah satu. Itu dia masih unmute tuh Pak, lihat contreng tuh Pak. Ya, dikonten. Makanya dari Pak Penny sendiri yang unmute-in dari handphone atau laptopnya gitu loh, Pak. Suara. Nah, coba Pak tes. Nah, tuh. Tapi nggak kedengaran Tes. kencang tuh. Ya, oke deh. Kasih Erlin nggak botolnya kamu aja. Botolnya kasih Erlin. Jadi kita ya, seperti rencana kita ngopi, ngobrol pengalaman iman. Jadi narasumbernya tadinya Pak Fendi, Bu Rita, Pak Firman. Di Piarno lama ya. Dapat tolong bertah ya. Kita mau preliminary sebelum kebaktian, istilah via Zoom gitu ya. Misalnya kita mau undang hamba Tuhan, ya misalnya untuk persekutuan doa kita. Cuma saya mau lihat antusiasmenya jemaat berapa banyak kan. Cuma kan kalau saya lihat kan ya itu lagi gitu kan. Gitu loh. Jadi saya rindu mengundang hamba Tuhan untuk ya nanti kita review dulu deh. Sementara dari kita dulu ya nanti mungkin yang tadi narasumbernya itu berbagi kesaksian. Ya sebelumnya kita nyanyi pujian dulu kali ya. Kita ambil kita dulu dari Pak Firman udah ada gitar loh. Saya ambil kita dulu. Kita nyanyi lagunya Sari Simurangkir, rapnya aja. Terus kita doa, terus baru kita mulai. Ya, kita rapnya aja lagu nyanyi. Dan di saat nyanyi di mute enggak Pak? Enggak deh. Coba aja. Enggak di mute. Karena kejar-kejaran pasti nanti. Di minute aja Pak, nanti pecah. Pecah ya. Ya, jadi Bapak doang Pak Denny aja, suaranya hanya Pak Denny aja. Ya, jadi yang lain di mute Pak. Tapi kita nyanyi ya, masing-masing. Oke, saya mute dulu ya. Oke deh. Ini bagaimana cara mute-nya ya? Kalian yang mute semua deh, masing-masing. Ya, kita nyanyi Aku Punya Tuhan Yang Besar, Sari Simurangkir rapnya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan tangguh menggenapi. Imanku bersepakat berkata padanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita ulangi sekali lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup memulihkan. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita satu dalam doa yuk. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan, pada malam hari kami rindu untuk beribadah, untuk menyapa berfellowship satu dengan lainnya di PDO Agapus Ratu ini, Bapak. Biarpun virus corona masih terus berlanjut, tapi itu tidak membuat kami terpisah satu dengan lainnya, tapi ini membuat kami terkoneksi dimanapun saja dan kapan saja Tuhan, sehingga kami boleh terus memuji menyembah-Mu dan juga memberikan kabar baik satu dengan lainnya. Bapak, beracaralah, berbicara buat kami ini, Kau pimpin kami di dalam obrolan pendalaman iman tentang new normal ini. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berdoa, dan bersukacita. Amin. Oke.
Sekarang silakan di unmute masing-masing. Ya. Oke, kita mulai dari narasumber pertama dulu. Dari Pak Firman Nase, salah satu dulu tenan di Bidakara 1 ya Pak ya. Dan sekarang running on business sama temannya. Ya, dan juga melayani di gereja, ikut aktif dalam pool, juga pengembalaan di jemaat gerejanya. Nah, nanti Pak Firman coba berbagi kabar baik bagaimana menghadapi new normal ini, Pak. Silakan Pak, waktu 10 menit Pak. Ya singkat padat. Oke, shalom. Shalom semua. Shalom. Ya, waduh. Harusnya Pak Denny dulu nih. Saya nggak ada persiapan juga. Saya moderator, jadi Bapak dulu. Oh, moderator. Oke. Ya, kondisi sekarang ini ya walaupun kita ya kalau secara ibadah udah mungkin ada beberapa gereja yang sudah bisa beribadah ya di gereja, tapi kalau di tempat kami sampai saat ini belum diizinkan untuk melakukan ibadah karena memang belum ada instruksi dari pusat, karena kebetulan kami di bawah naungan Pak Niko, jadi memang dari Pak Niko belum ada instruksi. Kemungkinan karena Pak Niko itu sangat tidak mau kejadian lagi kejadian klaster, karena GBI Pak Niko ini kan sempat heboh tuh kejadian di Bandung. Kebetulan kami memang di bawah wadah Rayon 2. Rayon 2 itu Bandung. Dan di situ gembala kami langsung Pak David yang meninggal. Kemudian wakil gembalanya juga meninggal, Pak Aslam Nathaniel, kemudian istrinya juga meninggal. Jadi kemudian ada beberapa orang lah di Bandung itu, para pemimpin di Bandung itu meninggal dengan kejadian seperti ini. Makanya ya jujur kami juga kemudian di tempat kami juga ada beberapa juga yang meninggal juga dari cabang-cabangnya Bandung. Kebetulan ada pecahan dari Cibubur. Saya di gereja GBI Cibubur Raya. Nah, itu ada pecahannya GBI Restorasi Pondok Daud. Nah, gembalanya juga meninggal. Jadi memang itu dampak dari klaster yang Lembang. Kan memang mereka ada acara tuh yang di Lembang. Jadi pada saat ada acara itu memang belum ada larangan kan untuk beribadah di sana ataupun melakukan kegiatan. Nah, di sanalah kejadiannya gitu. Jadi banyak para pemimpin kami di Bandung itu yang meninggal dan terkena COVID. Bahkan gembala kami pun, gembala Cibubur Raya dan istrinya juga kena. Gitu. Sampai ya mereka sudah sembuh sih, tapi memang ada impact-nya. Ya, mereka sekarang yang tadinya tubuh mereka agak gemuk, sekarang memang agak kurus karena nafsu makan berkurang. Gitu. Nafsu makan berkurang, istirahat susah. Gitu. Jadi walaupun mereka sudah sembuh, tapi ya ada impact-nya, gitu. Ada dampaknya. Secara fisik mereka. Dari kejadian demi kejadian itu di tempat kami jadi banyak tuh kekhawatiran karena pada saat sebelum ada larangan untuk beribadah ataupun berkumpul, itu yang melayani ibadah di gereja kami itu salah satu wakil gembala yang meninggal itu Pak Aslam. Jadi dia pada hari Minggu itu tanggal 1 Maret dia melayani di tempat kita. Nah, nggak lama kan beliau meninggal gitu kan. Nah, itu ada dampak juga, ada beberapa jemaat di tempat kami juga meninggal gitu. Jadi ada terkena juga dari COVID. Nah, itu merembat, membuat banyak jemaat yang khawatir. Jadi khawatir, kemudian takut, bahkan sampai ada yang stres gitu kan.
dengan apa kondisi seperti itu. Ya, makanya dari para pemimpin kami membuat kayak call center. Kalau misalnya kebetulan ada dari beberapa di pemimpin kami di Cibubur Raya itu kebetulan ada beberapa dokter. Jadi mereka yang terus memantau. Gitu. Nah, ya secara manusia ya semua pada khawatir karena sudah ada kejadian, sudah ada yang meninggal gitu dari jemaat. Dan jemaat yang meninggal ini ya cukup ya dia memang masuk dalam lansia sih, tapi cukup setia, bahkan kalau bisa dibilang ya salah satu gembala kul di tempat kita. Terus ada beberapa lagi jemaat yang meninggal juga, jadi ada sekitar inilah. Nah, ya kita terus dikuatkan. Kita memang dari para pemimpin yang tidak terkena, memang mereka terus menguatkan, memberikan support, ya tetap tenang, terus berdoa, dan disitulah di tempat kita terus terjadi bangunan rohani di mana-mana, maksudnya dalam arti di setiap rumah mereka semakin bergairah gitu kan. Walaupun mereka takut, tapi mereka semakin bergairah untuk bisa menyembah Tuhan. Dan dari setiap kejadian ya kita tetap share sih, tetap memantau, karena kan belum bisa berkunjung kan. Untuk saling berkunjung nggak boleh, tapi kita tetap memantau dari grup-grup WA yang ada. Dan ada satu hal yang saya juga kalau bisa dibilang sih menjadi pengalaman yang luar biasa buat saya gitu kan. Pada saat ada jemaat dia sakit, sudah lansia juga gitu kan, sudah lansia, secara diagnosa dia belum ada dikeluarkan dia kena penyakit COVID, tapi pada saat dirawat akhirnya beliau itu meninggal gitu kan. Nah itu pada saat meninggal ditangani dengan protokol COVID gitu kan, dikuburnya dengan COVID. Nah karena para pemimpin kami banyak yang terkena COVID, kemudian ada yang ditugaskan lagi di daerah, jadi nggak bisa kembali karena nggak ada pesawat gitu kan. Nah tidak ada hamba Tuhan yang ini beberapa pengerja yang akan ambil bagian dalam penguburan, karena nggak semua bisa ikut dari penguburan tersebut. Nah yang ikut acara penguburan tersebut rata-rata ibu-ibu kan? Ya ibu-ibu, ya udah akhirnya kita ikutlah di situ, hanya bertiga kebetulan, saya dan 2 orang ibu-ibu. Nah akhirnya karena nggak ada yang para pemimpin yang bisa memimpin ibadah, saya langsung ditunjuk saat itu juga untuk memimpin ibadah penguburan gitu kan. Jujur secara manusia saya takut banget karena pertama ini memberikan khotbah di acara penguburan, itu baru pertama kali saya melakukan hal tersebut. Kedua, yang dikuburkan itu jemaat yang ditangani yang terkena penanganan protokol COVID gitu kan. Kan nggak boleh dekat tuh kan, pada saat itu tuh semua tuh khawatir kan, kalau ada yang penguburan udah nggak boleh hadir gitu kan. Nah 2 hal itu tersebut lah yang membuat saya jadi pada saat saya minta, saya deg-degan banget itu. Jujur itu kalau bisa dibilang itu kalau keringetan itu ya keringetan jagung ada gitu kan, keluar bocor, karena hal-hal tersebut yang membuat saya takut. Pertama, saya belum pernah memimpin ibadah penguburan. Kedua, yang dikuburkan adalah orang yang ditangani penyakit COVID gitu kan. Ya kita datang rencana penguburan jam 11.
jam 11, saya setengah 11 sudah hadir gitu kan. Nah, kita tunggu ternyata belum datang. Nah, kita telepon akhirnya mereka terlambat penguburannya karena dari rumah sakit di mana tempat jenazah itu jemaat kita yang meninggal itu tidak mereka nggak berani menggunakan mobil ambulan. Mereka menunggu mobil ambulan dari pemerintah. Akhirnya itu yang menyebabkan kita menunggu lama. Yang tadinya dijadwalkan jam 11 baru jenazah baru datang itu sekitar jam setengah 2 atau hampir jam 2 lah, karena menunggu mobil jenazah. Karena mobil jenazah dari rumah sakit yang bersangkutan mereka nggak berani gitu kan. Karena kan bulan Maret itu kan itu memang semua kan baru pada shock semua kan. Semua pada khawatir, pada takut. Jadi sampai rumah sakit pun nggak ada yang berani menggunakan mobil jenazahnya. Akhirnya mobil jenazah datang gitu kan. Udah diturunkan, ya saya semakin deg-degan juga gitu kan, semakin deg-degan, semakin nggak karuan lah. Mau bagaimana nih? Persiapan belum ada, terus harus bawakan khotbah, ya udah akhirnya ya saya minta pimpinan doa sama Tuhan kan, ini apa yang harus saya sampaikan kan. Ya puji Tuhan, ibadah bisa berlangsung, penguburan memang singkat gitu kan, kita hanya beberapa nyanyi aja, mungkin 1-2 lagu, kemudian saya sedikit memberikan kekuatan buat keluarga, kebenaran firman Tuhan. Setelah itu kita nyanyi untuk tutup jenazah dimasukkan di dalam kubur gitu kan. Itu sih akhirnya ibadah berlangsung dengan baik dan keluarga mereka walaupun mereka sangat kehilangan terutama anaknya kan, karena ibu inilah yang menggerakkan anak-anaknya untuk bisa beribadah ataupun melayani Tuhan gitu kan. Jadi mereka sangat kehilangan gitu kan. Dan itu pengalaman saya di bagaimana kehidupan pada saat COVID dan saat ini gitu kan, di new normal ini saya sih diingatkan bahwa di Filipi kan, di Filipi 3 ayat 14 kan dikatakan, mungkin kita bisa buka dulu ya, Filipi 3 ayat 14. Bentar ya. Tapi menjadi Alkitab. Bentar ya. Filipi 3 ayat 14, mungkin ini ayat yang sering kita baca juga. Iya. Enggak kelihatan. Filipi 3 ayat 14. Sudah ketemu? Bentar ya, ini Alkitabnya kecil jadi nggak kelihatan tulisannya, saya harus buka handphone. Bentar. Sorry. Ya. Filipi 3 ayat 14 dikatakan, dan berlari-larilah kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dari dalam Kristus Yesus. Ini berlari-lari kan. Kata berlari-lari ini kalau kita bisa katakan ini bahwa untuk bisa kita berlari kan butuh persiapan, butuh perjuangan kan, untuk menjadi seorang pelari ataupun seorang maraton kan kita harus berlatih ke sana kemari gitu kan. Ini kan kemudian untuk bisa berlari juga kan kita butuh tenaga, kita butuh persiapan, kita butuh kekuatan gitu kan. Nah, ya inilah untuk kita bisa mendapatkan untuk bisa menikmati panggilan surgawi, kita harus berjuang untuk kita bisa mendapatkan panggilan surgawi ini. Kita harus berjuang, kita harus
menggunakan setiap apa yang Tuhan sudah berikan gitu. Jadi artinya di masa-masa saat ini yang Tuhan minta bahwa kita harus semakin berjuang lebih lagi gitu kan, bukannya kita semakin terlena dengan kondisi yang ada, tapi kita semakin berjuang, kita semakin ya berlari untuk mengejar panggilan surgawi tersebut gitu kan. Karena kalau kita nggak berlari, kita akan semakin tertinggal. Karena akhir-akhir ini kita harus semakin bergairah lebih lagi gitu kan. Karena kalau nggak bergairah dengan kondisi yang saat ini kita akan semakin lemah gitu kan. Dan puji Tuhan, ya saya mungkin share juga, saya juga dapat berkat lah untuk tentang pembacaan Alkitab gitu kan. Puji Tuhan, saya juga Tuhan percayakan juga bisa memimpin teman-teman di pembacaan Alkitab, dan puji Tuhan saat ini sudah masuk di tahap kelima gitu kan. Tahap kelima pembacaan Alkitab, ya puji Tuhan yang mengikuti saat ini ada sekitar 27 orang yang ikut, dan yang ikut itu tersebar sampai di Kupang, sampai ada di Surabaya, ada di ya seperti Pak Pendi lah, di mana admin untuk pembacaan Alkitab gitu kan. Dan ya banyak hal yang saya juga dapat dari Remar. Jadi kalau di tempat kita pembacaan Alkitab, kalau kalau misalnya di tempat Pak Pendi ataupun Pak ini kan nama, kemudian laporkan don gitu kan. Kalau di tempat kita mewajibkan memberikan rema yang mereka dapatkan apa, mau rema mau 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, mau berapa, mereka harus berikan rema. Apa yang mereka terima dari pembacaan Alkitab yang mereka sudah baca gitu kan. Kalau kita memang cukup panjang ininya jedanya. Kalau dari Pak Pendi, Pak Denny kan 100 hari untuk ini. Kalau kita pembacaan Alkitab yang perjanjian lama itu 150 hari, yang perjanjian baru itu 40 hari. Jadi totalnya 190 hari. Karena kenapa kita perpanjang, supaya mereka bisa lebih mendalami lagi pembacaan Alkitab mereka gitu kan. Rema-rema yang mereka dapatkan itu menjadi berkat buat mereka, dan itu juga menjadi kekuatan buat saya, karena setiap saya harus rekap, saya harus baca rema tersebut gitu kan. Jadi itu yang terus setiap hari, setiap ini ya itu menjadi kekuatan buat saya, dan itu juga yang menjadi saya juga terpacu juga untuk memberikan renungan harian. Dan kenapa saya sertai dengan pujian, karena di dalam setiap pujian itu Tuhan bertata di atas pujian. Gitu. Pada saat kita membaca renungan firman Tuhan, kita memuji Tuhan, Tuhan bertata di atas setiap pujian kita. Gitu. Itu kenapa mohon maaf kalau saya bagikan sharing setiap pagi, izin. Saya nggak izin tuh buat teman-teman. Saya selalu memberikan ada lagunya ya, karena saya imani bahwa Tuhan bertata di atas setiap pujian kita. Itu aja Pak Denny, mungkin udah lewat waktunya ya Pak. Oke, iya. Terima kasih Pak Firman, bukan main. Dia menguatkan kesaksiannya, juga jadi mengilhami rema-rema itu buat kita lebih giat lagi berlari-lari Pak ya, untuk mengejar mahkota kehidupan. Oke, untuk singkat waktu ini langsung aja Bu Vero, silakan Bu untuk bagi kesaksiannya. 10 menit Bu ya, singkat padat. Terima kasih, silakan Bu. Oke, makasih Pak Denny. Salam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kedengeran kan suaranya ya? Kedengeran. Di masa pandemi ini saya mulai work from home itu tanggal 17 Maret. Jadi dari tanggal 17 Maret sudah mulai bekerja di rumah, lalu minggu-minggu berikutnya itu hanya report aja ke kantor seminggu sekali. Dengan berjalannya waktu, dengan adanya pandemi itu, saya jujur, saya secara pribadi dan keluarga, terutama dengan suami, saya bergumul dengan adanya kondisi di kantor kami yang di Bidakara 2 itu memang sudah kurang bagus gitu ya. Memang 2020 ini sudah rencananya dari tahun lalu sudah disampaikan bahwa akan pindah gitu kantornya. Akhirnya di dalam masa pandemi itu pergumulan kami bawa dalam doa.
Dan Tuhan kasih buat saya untuk ngambil pensiun dini per 19 Juni. Jadi saya sudah ada di rumah itu mulai 19 Juni. Puji Tuhan, di dalam masa pandemi saya banyak aktivitas di rumah, dan itu buat saya pribadi hal yang luar biasa yang selama ini baru saya alami, bagaimana saya harus kehilangan rutinitas, kehilangan secara finansial yang penghasilan pribadi gitu ya, yang rutin setiap bulan. Itu tidak mudah buat saya pribadi karena saya sudah bekerja itu 25 tahun lebih gitu ya. Jadi para manusia, saya bisa ketawa, saya bisa senyum, saya bisa bercanda, tapi hati saya ini menjerit gini. Hatinya menjerit gini. Untuk mengubah rutinitas dan status itu tidak semudah apa yang kita ngomongin kita. Itu yang saya alami. Jadi ketika saya hadapi ya saya kuat betul, saya diajak ketawa pun saya bisa ketawa gitu. Tapi ketika saya sendiri, ketika saya renung-renung, hati saya menjerit. Saya stres 2 minggu. 2 minggu itu buat saya 2 minggu ini 2 minggu waktu itu buat saya hal-hal yang sangat sukar. Saya sukar. Jadi saya lebih suka itu selama 2 minggu tuh banyak duduknya di teras rumah saya. Saya cari hiburan. Kebetulan di teras rumah saya itu ada ikan gitu ya yang buat menghibur saya. Ada burung, ada itu di halaman-halaman rumah saya gitu. Ada piaraan-piaraan itu yang membuat hiburan buat saya. Tapi di satu sisi Tuhan itu sungguh dahsyat luar biasa. Ketika saya nangis, Tuhan nguatin saya. Jangan khawatir, hidupmu ada di tanganku. Itu selalu saya diingatin. Ketika saya sedih, Tuhan selalu ingetin, jangan khawatir. Ya, di situ saya semakin mulai pulih lagi, semakin saya kuat lagi, gitu. Kalau di siang hari, saya kadang-kadang selama 2 minggu itu, kalau siang itu panas pun saya pergi. Saya entah mau kemana saya pergi, gitu ya. Suami saya ke kantor, saya ikut. Saya nunggu di parkiran mobil, di dalam mobil suami saya ke kantor. Itu saya pernah alami. Karena apa? Saya mau cari suasana di luar gitu. Suami saya ke kantor, saya pergi. Nanti saya pulangnya agak sore gitu. Padahal cuma duduk di mana. Saya cari teman, ada teman gereja saya, cewek gitu, saya ajak kemana-mana gitu. Saya bersyukur dia mau nemenin gitu. Jadi saya cuma nongkrong, duduk, termenung, Tuhan terima kasih kok aku sampai begini gitu. Itu yang saya alami itu selama 2 minggu. Tapi ketika saya udah masuki minggu ketiga, hal-hal yang seperti itu sudah mulai terkikis, mulai hilang, dan puji Tuhan sampai saat ini rasa itu sudah tidak ada, dan saya sudah mulai tenang, saya bisa merilis, ya Tuhan, aku siap dan aku relakan apa yang sudah aku alami di dalam pekerjaan di dunia sekuler. Jadi sekarang saya kembali ke keluarga gitu ya. Itu ketika saya rilis seperti itu, hati saya mulai menerima, dan sudah enak lah tentunya gitu ya. Dan saya puji Tuhan keluarga saya juga mensupport, suami, anak-anak support saya gitu. Itulah yang menjadi penghiburan ketika saya lagi down masa pandemi itu. Suami saya mengajak terus berdoa bersama, membangun mesbah keluarga, itu menjadi kekuatan buat saya. Jadi buat teman-teman yang masih berkarya, terus berkarya, lakukan apa yang Tuhan percayakan di marketplace, terus pakai apa yang Tuhan sudah berikan itu ya. Dan saya percaya ketika dimanapun kita berada, Tuhan pasti akan memakai setiap kita gitu ya.
dengan adanya hal seperti itu, hari-hari saya semakin belajar untuk melekat sama Tuhan. Kegiatan gereja, memang saya sudah dari 10 tahun lalu saya menjadi pengurus gereja. Jadi aktif, walaupun masa pandemi kami aktif semua, entah nanti ada rapatnya atau pertemuan-pertemuan yang tetap jaga jarak itu ada, dan kebetulan gereja kami sudah mulai ibadah mulai di awal Juli dengan setiap ibadah hanya dibatasi 35 orang. Jadi nanti ada ibadah yang bertahap-bertahap seperti itu, dan itu yang membuat saya menghibur, membuat saya ada kembali lagi bahwa saya merasa hidupku rupanya berguna bagi orang lain gitu. Karena kebetulan saya yang megang ibadah raya, jadi kalau di gereja kami di GBDI megang ibadah raya, ya ibadah mau berjalan mau berjalan seperti apa, ya itulah yang dipercayakan, yang saya harus mengkoordinasikan gitu. Jadi ya puji Tuhan, itu suatu kesibukan buat saya, yaitu pelayanan sekarang. Itu aja Pak Den. Terima kasih. Terima kasih Bu Vero, Tuhan berkati. Ya. Kesaksian Ibu sungguh menguatkan buat kita semua. Oke, pas itu. Amen. Sampai jam 10 menit. Oke, Pak Fendi, bagaimana Pak Fendi? Suaranya udah ada belum? Yes, Pak. Kayaknya belum ada suaranya. Halo? Oke, Pak Fendi berarti nanti di schedulein untuk berikutnya ya Pak ya? Nggak ada suaranya? Suaranya kurang digedein kali Pak. Mungkin problem dengan audionya. Pak Fendi. Nggak ada. Oke, langsung next dulu ke Bu Rita. Oke Bu, 10 menit, nggak boleh lebih Bu. Bu Rita kasih bicara, bisa lama ini. Bu Rita, suaranya di unmute Bu. Nggak kedengaran Bu suara. Oke. Kedengeran nggak? Iya. Shalom semuanya. Shalom ya. Ya, saya juga mau bersaksi juga. Iya. Mungkin saya hampir sama dengan Bu Vero juga, artinya saya juga memutuskan untuk, sebenarnya saya November kemarin, saya juga pernah bicara juga waktu itu ke Pak Denny ya, dan teman-teman pengurus, bahwa saya kok ngerasa bahwa saya kayaknya harus resign ya dari perusahaan gitu, karena di samping juga memang saya sudah waktunya, ditambah juga memang tuntutan dari keluarga juga mengharuskan saya memang di rumah. Nah, saya pikir karena saya juga ada skill yang memang saya punya di luar daripada saya bekerja di kantor. Saya pikir ya sudahlah, kita mungkin bisa job di luar lebih berkembang ya. Nah, tapi kemudian ya itu kembali lagi bahwa kita tuh nggak bisa, ini kesaksian saya adalah bahwa kita nggak bisa mengandalkan kekuatan dari skill kita atau dari sesuatu apa yang kita lihat. Ternyata terjadilah pandemik ini di bulan Februari ya, Februari Maret itu. Jadi saya ngerasa bahwa saya benar-benar nol ya seperti Bu Vero tadi itulah, saya kan 35 tahun bekerja, hampir masuk 37 tahun ya saya bekerja. Dari mulai start saya berumah tangga sampai saya kemarin itu tidak pernah saya tidak bekerja gitu. Jadi apa yang saya pikirkan adalah, biasa kita terima gaji gitu ya tiap bulan, itu bukan hal yang mudah karena itu udah menjadi bagian dari kepada kebiasaan kita setiap bulan. Walaupun suami yang dia bertanggung jawab dengan rumah tangga, tapi kita pribadi kan biasa kita menerima gaji yang kita pribadi lah. Dan itu seperti Bu Vero bilang tadi, memang itu bukan hal yang gampang. Kemudian saya sempat, kalau Bu Vero mungkin stresnya seperti itu. Kalau saya ini sempat, saya nggak jelas sakit apa gitu ya. Saya terlalu ketakutan, sempat saya ketakutan dengan yang namanya COVID gitu ya. Karena ya seperti tadi Pak Firman bilang, saya juga punya teman baik yang dia biasa-biasa aja, sehat-sehat, tiba-tiba suami istri masuk di ICU dan akhirnya malah dia yang meninggal. Banyak kejadian-kejadian di Depok juga yang sehingga akhirnya saya banyak mengeluh sakit, saya bolak-balik ke dokter. Akhirnya karena saya udah
males ke rumah sakit, saya pakai Halodoc itu ya, yang ada aplikasinya. Saya ngobrol dengan satu dokter, saya ngerasa badan saya kenapa ya dok, saya malam nggak bisa tidur, saya bilang itu. Terus pagi-pagi juga kayak kosong gitu pikiran saya, seperti ya Bu Vero itu yang saya rasain. Akhirnya kata dokter bilang, ibu intinya, ibu ini semua ada di pikiran ibu. Ibu ada rasa khawatir nggak? Saya bilang jujur sih Pak, saya memang khawatir, saya takut kena. Jadi pikiran saya tuh banyak, saya bilang kalau saya kena, nanti suami kena, wah udah pikiran cucu saya kena. Jadi itulah hal-hal yang membuat akhirnya saya bukan semakin saya jadi sembuh dari sakit, padahal cuma flu biasa. Tapi bisa ke lambung, bisa ke jantung, dan akhirnya juga sampai badan saya tuh sakit semua. Nah, kemudian sudah akhirnya saya datang kepada Tuhan, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya berikan saya kekuatan. Maksudnya berikanlah hal yang mindset saya Tuhan ubahkan seperti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang seperti yang ada dalam pikiran saya sebagai manusia biasa gitu. Akhirnya setiap hari saya berdoa, saya bersaat teduh pastinya itu ya. Saya minta kepada Tuhan biar hikmat Tuhan diberikan ke saya. Mulailah saya juga merasakan saya mulai bangun lagi, mulai saya menyadari sehingga hal-hal positif Tuhan taruhkan di hati saya. Bahwa segala sesuatu Allah bekerja di Roma 8 ayat 28 katakan, Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Jadi Tuhan mengubahkan pola pikir saya yang dulu saya memikirkan, biasanya saya gajian, sampai saat ini puji Tuhan saya tidak pernah memikirkan lagi di dompet saya ada uang atau enggak. Tapi yang saya pikirkan adalah setiap hari mengucap syukur karena apa? Saya diberi kesempatan untuk melayani suami. Ya, kemudian saya yang tadi seperti Bu Vero bilang, kita masih berguna nggak sih buat orang lain? Itu juga saya rasakan apa yang seperti Ibu Vero bilang. Puji Tuhan, saya mulai aktif juga belakangan ini di gereja, dan saya juga merasakan kita bisa kok melakukan pelayanan itu, walaupun dengan media sosial kan kita ada ya. Ada teman kita mungkin saat ini, kita dengar ada satu teman yang lagi ada pandemi gini kan banyak ya kejadian-kejadian gitu. Ya memang kita bisa share firman Tuhan, kita bisa kasih kekuatan gitu ya. Jadi sebetulnya banyak yang bisa kita lakukan di dalam kita di rumah saja ini ya kan. Terlebih kita bisa bisa melayani keluarga. Mungkin keluarga kita ada yang pasti di keluarga kita semua tuh ada yang mereka susah gitu ya. Mungkin kita tidak bisa memberikan uang, tapi kita bisa memberikan support doa, atau mungkin juga kadang kita ada sedikit berkat, kita bagi dia. Ya mungkin hanya cuman telur 1 kilo, ayam sekilo, itu ada rasa kebahagiaan yang, ini gue tuh masih bisa jadi berkat buat orang lainnya. Saya jujur ya, yang saya rasakan adalah ketika saya bekerja dulu, saya bisa berbagi kepada saudara. Ini yang saya agak sedikit, jujur sedih gitu ya. Dulu saya bisa memberi gitu. Tapi Tuhan terus kasih ke saya, kamu tidak selalu harus kasih uang kepada keluarga kamu yang membutuhkan, kamu juga bisa dalam bentuk tenaga, perhatian. Saya jujur biasa 35 tahun ngebantu saudara. Gitu. Tapi terus akhirnya pas ke belakang sini tuh, Tuhan kasih tahu, kamu tidak harus selalu uang, kamu juga bisa, kamu datengin, kamu kasih support, kamu kasih doa, atau kamu mungkin ada satu saat berkat, kamu bisa kirim dalam bentuk lain gitu. Nah, puji Tuhan, belakangan ini saya udah mulai pulih, udah merasa bahwa saya bisa melakukan, tidak hanya saya memberi uang kepada saudara itu, tapi juga perhatian, ya. Dan ada hubungan kita dengan saudara yang dulu mungkin kurang baik, puji Tuhan, dengan pandemi begini ini kita sering bertemu, akhirnya jadi saya juga pulih hubungan saya dengan salah satu adalah keluarga, namanya kita manusia ya. Kemudian juga saya merasakan di sini adalah terutama saya dengan suami ini menjadi semakin semakin, karena kami cuma berdua ya, anak-anak saya udah menikah. Jadi jujur aja, jadi kita kayak bulan madu lagi gitu loh Pak Denny. Jadi kita kayaknya kayak memulai rumah tangga baru lagi, kita berdua. Jadi kita bisa menciptakan hal-hal yang positif gitu ya. Saya juga dulu yang biasanya dia minta dibikinin masakan, yang dulu saya paling weekend aja, sekarang saya bisa masakin, Pak, kamu mau apa? Kamu mau kue apa? Jadi kesibukan. Jadi kita merasa mungkin sekarang ini adalah 35 tahun loh saya meninggalkan kewajiban saya untuk memberikan pelayanan kepada suami terutama ya.
Dan cucu juga sama anak yang dulu, Oma bikinin ini, nggak bisa, sekarang saya bisa masak. Itu artinya hal-hal positif itu terus taruh Tuhan ke saya ya. Kemudian, nah saya juga kan ikut yang Alkitabnya Pak Fendi. Jadi ada kesibukan-kesibukan saya, yang rutinitas saya yang sekarang ini membahagiakan saya adalah pagi saya sambil berjemur, saya bisa baca ayat 2 ayat. Kemudian saya masak. Jadi saya udah mulai tertata gitu ya, hari-hari saya itu untuk saya mendahulukan bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan. Dan kemudian kan sekarang kita ada bisa buka YouTube bebas, ya artinya di rumah ini kan lebih enak lagi saya dengerin khotbah ya. Terus kadang-kadang saya pujian sambil saya masak. Nah itu ibu bapak yang membuat saya itu bertumbuh justru di rumah ini setelah COVID. Karena apa? Ada waktu-waktu yang dulu saya nggak bisa, sekarang Tuhan kasih. Ya, bangun tidur kita udah setel lagu rohani, buka khotbahnya pendeta. Jadi saya ingat banget bahwa kuping ini harus dikasih sama kabar baik, ya. Kabar yang membangun, kabar yang memberikan sukacita, dan setiap kata-kata itu kalau kita mau sungguh-sungguh dengar, selalu ada sesuatu yang Tuhan taruhkan. Jadi dengan pandemik ini, ya Ibu Bapak yang kasihi Tuhan, sebetulnya banyak banget Tuhan tuh mau kasih buat kita gitu ya. Bukan hanya kita duduk diam di rumah, tapi banyak yang Tuhan mau gali buat kita gitu, terutama di dalam pembacaan firman Tuhan itu, di mana Tuhan berbicara kepada kita, dan kita bisa berkomunikasi lewat doa. Jadi ini mungkin yang saya bisa saksikan bahwa ketika kita memikirkan, aduh gimana ya uang biasanya kita terima, pada saat kita datang kepada Tuhan, dan kita bisa bilang, Tuhan, pulihkan saya, beri hatimu kepada hatiku untuk melihat segala sesuatu dengan kacamatanya Tuhan. Jadi Tuhan itu berikan kita, udah nggak ngelihat lagi yang namanya keuangan, nggak ngelihat lagi pengen ini, pengen itu, semua tuh udah puji Tuhan. Jadi sekarang saya bisa makan, saya bisa membagi sesuatu kepada saudara walaupun dalam bentuk ya cuman kecil aja, tapi buat saya bahagia gitu. Jadi ikhlas dan rasa syukur itu yang membuat hanya cari saya jadi sehat ya, sampai hari ini pun puji Tuhan gitu, badan saya udah enak, udah ngalamin lah seperti apa yang Bu Vero alami. Itu mungkin kesaksian saya ya Ibu Bapak sekalian, bahwa pakailah hari-hari di mana kita di rumah. Memang bukan suatu hal yang gampang ya ketika kita biasa terima uang, apalagi mungkin bapak-bapak yang menjadi imam dalam keluarga, yang bertanggung jawab untuk keluarga. Tapi percayalah, pasti Tuhan itu punya rencana. Dan kita nggak pernah tahu apa di depan. Tapi dengan kita percaya kepada apa yang tidak kita lihat, sebetulnya adalah itu apa yang kita lihat, itu bukan iman. Tapi kalau kita percaya Tuhan, pasti anak Tuhan nggak pernah dipermalukan dan nggak pernah minta-minta. Itu selalu ada dalam pikiran saya. Itu saja, mungkin lain kali kita bisa bercerita lagi ya Pak Denny ya. Jadi saya hanya memberitahukan itu aja, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu pasti Tuhan punya rencana. Tuhan Yesus memberkati. Amin, makasih, betul. Ya. Dan teman-teman sekalian, uang bukan segala-galanya buat kita. Tapi kita perlu uang, tapi bukan nomor satu. Betul. Ya, jadi tadi kita juga bilang bahwa kita mau membantu orang lain bukan uang melulu, ya, perhatian, tenaga, usaha, pokoknya di luar uang lah, itu bisa kita bantu juga kok gitu, ya, puji Tuhan. Oke, tadi saya mau sapa juga Bu Maya Iskandar, tadi udah join, selamat join Bu Maya, ya biarpun. Iya Pak, aku sambil nyetir, dengerin. Oh, oke, hati-hati di jalan. Oke. Ya, hati-hati Bu. Ya. Oke. Salam sehat ya. Ya, sama-sama. Oke, sebelum nanti kita masuk ke dua penutup, mungkin ada komentar dari teman-teman lain, ya, mungkin dari Bu Lili, Pak Sialagan, suaranya mohon maaf nggak kedengaran juga Pak. Tuh, suara nggak kedengaran. Nanti next time kita reschedule lagi buat Pak Sialagan ya. Voice-nya kurang bagus. Mungkin Bu Ani, Bu Eva ada komentar gitu, mungkin ada apa gitu lah. Boleh silakan. 1, 2, 3 menit. Sepatah dua kata. Kangen ya dengan suara Bu Lili, Bu Ani, Bu Eva.
Bu Lili nggak ada suaranya, Bu. Di unmute dulu coba. Unmute. Oke, Bu. Coba. Oke. Oke, Bu. Udah tes? Oke, bisa, Bu. Ya. Menurut saya sih bagus sih Pak ada Zoom ini. Saya kangen jadi ketemu semua, kita bisa sharing gitu. Oh, ya. Tadi kesaksian dari Ibu Rita sama Ibu Vera. Ya, Bu, di unmute lagi, Bu. Oke. Ya, halo. Ya. Ya. Halo, tes. Oke. Ya, menurut saya sih bagus sih Pak adanya pertemuan kita melalui Zoom ini, Pak. Ya, memang telat sih kita video, tapi better late than never. Iya. Yes. Ya, nggak apa-apa. Seberapapun kita nggak cari kuantiti, tapi kualitas kan. Dari 9 orang ini, ya kualitas Tuhan lihat hatinya kan. Gitu. Nanti saya udah undang free will masing-masing jemaat maupun pengurus gitu kan. Gitu loh. Oke, makasih Bu Lili untuk komentarnya. Mungkin Bu Ani atau Bu Eva nih, Eva Hutapia Store, bagaimana komentarnya? Eva Hutapia Store, hebat loh, businesswoman juga loh. Dia di Tokopedia. Saya beli banyak itu. Silakan 1-2 menit. Rindu nih mau dengar Bu Eva Hutapia. Bu Ani nih suaranya, Bu Ani. Ya, Bu Ani juga boleh. 1-2 menit, Bu. Bu Ani, ketua komsel saya, jadi saya serahkan ke Bu Ani. Silakan Bu Ani, 1-2 menit. Mungkin mau menambahkan, mau apa. Kita kangen nih. Ya. Iya, makasih Pak Den, makasih semuanya. Ya. Kesaksian Pak Firman, Ibu Vero, Ibu Rita, sangat luar biasa menurut saya. Kesaksian dari Ibu Vero itu berarti nanti saya kalau udah masuk pensiun, nanti berarti saya harus siap-siap, tapi tidak mau aku pergi jalan-jalan ya Bu Vero. Di rumah aja. Saya pikir pandemi ini ketika work from home itu latihan untuk masuk pensiun juga ya. Kalau pemerintah tidak merubah usia pensiun, harusnya aku tahun ini juga pensiun Ibu Vero. Oh begitu, ya. Iya, cuma karena ada peraturan pemerintah, jadi saya nambah deh pensiunnya jadinya. Tapi sangat memberkati. Pak Firman juga tadi sudah harus menghadapi COVID. Pertama kali tayang untuk bawa Firman itu pasti dia udah gemetaran itu ya. Tapi luar biasa itu. Pak Firman mana Pak Firman? Terima kasih selalu share tiap pagi ya. Aku lagunya selalu saya itu loh. Kalau kami mesbah keluarga malam hari, aku nyari lagu dari situ. Saya milih lagunya dari situ karena lagu-lagunya familiar. Kebetulan Bapak selalu pilih lagu-lagu lama, jadi cukup familiar di kuping. Gampang ya Bu. Iya gampang. Terima kasih untuk Pak Denny yang tidak jemu-jemu untuk invite, untuk mengajak ya. Jadi mudah-mudahan dari 3, 5, 9 sampai nanti ratusan orang ya Pak ya yang datang, yang join ya. Oke deh. Saya kembalikan ke Pak Denny. Terima kasih Bu Ani ya. Pas ini udah jam 9, tapi saya mau minta Bu Eva doa penutup, nanti saya tutup doa berkat. Ya, Eva doa penutup ya. Nanti kita atur lagi kapan. Ya. Mungkin kita bisa undang hamba Tuhan, dan nanti mereka nanti apa mungkin 30 menit, nanti tanya jawab sama Tuhan. Ya. Oke deh, karena ada mau 1 jam, kita 2 menit. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kami semua yang sudah bergabung dalam Zoom ini Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Kami bersyukur kami dipertemukan walau hanya lewat Zoom online. Bapak, kami percaya nanti ke depannya akan banyak Tuhan orang PDO Agape, keluarga besar juga akan bergabung di tempat ini.
ini untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk malam yang indah ini, Bapak. Berkati setiap kami yang sudah join. Tuhan pertemukan kami kembali di acara selanjutnya yang Tuhan pakai Pak Denny sebagai admin dan sebagai saluran berkat di tempat ini, Tuhan. Biar semakin hari Tuhan Engkau semakin memperlengkapi dia dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, berkati setiap anggota keluarga kami, berkati perlindungan Tuhan buat kami sempurna. Kami percaya Tuhan kesehatan yang daripada-Mu, berkat-berkat-Mu Tuhan senantiasa mengalir dari dalam kehidupan kami, dan kami juga senantiasa membagikan berkat dimanapun kami berada. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita tepukkan tangan kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Teman sekalian. Terima kasih.